kita sudah terlanjur memilih jenis seleksi P3K teknis atau juga Kemenak, maka kalau misalkan kita nggak lulus di tahun 22 ini untuk teknis maupun Kemenak ini tidak bisa masuk atau sudah ditutup. Berikutnya di sini kita akan masuk mencoba untuk memilih formasi teknis apakah bisa. Kemudian di sini kita masukkan nick dan juga passwordnya yang benar, kemudian kita klik masuk. Sekarang kita sudah bisa login ke akun SSCSN yang awalnya kita nggak bisa login dikarenakan jenis seleksi P3K Guru sudah ditutup. Tentunya di sini setelah kita memilih jenis seleksi P3K teknis nanti akan terkunci, kemudian kita bisa klik pilih berikutnya untuk bagian formasi. Sebagai gambaran, ini adalah instansinya, misalkan kementerian apa, teknis maupun juga Kemenak. Kemudian di sini formasinya umum, kemudian di filter dipilih, kemudian berdasarkan dari ijazah yang dimiliki. Ini adalah kita misalkan ini adalah. Baiklah sobat-sobatnya, ada kabar gembira untuk teman-teman guru honorer bahwasannya hari ini mulai pagi ini semua sudah bisa login ke akun SSCSN tahun 2022. Dan juga bagi teman-teman yang dulunya ini masih memiliki kendala ketika kita mau login akun SSCSN, ada notifikasi jenis seleksi P3K Guru sudah ditutup, kita nggak bisa login. Saat ini kita sudah bisa login ke akun SSCSN dan bisa mendaftar serta pilih formasi untuk P3K teknis maupun juga Kemenak. Nah, di sini setelah kita berhasil login, maka kita bisa memilih untuk jenis seleksinya, apakah P3K teknis, ataukah Kemenak, ataukah P3K Guru. Kemudian kita bisa memilih formasi sesuai dengan keinginan kita. Namun sebaiknya teman-teman tidak usah tergesa-gesa ya untuk guru honorer untuk berpindah ke lain hati dari P3K Guru menjadi P3K teknis ataupun juga Kemenak. Sebaiknya teman-teman di sini cermati dulu ya untuk perhitungan ini. Bagaimanakah informasinya, apa yang harus kita lakukan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pada video sebelumnya saya pernah membuat survei yaitu pervasive sampling, yang mana di sini kita tujukan untuk menjadi informannya itulah kategori P1, P2, P3, P4 maupun juga non kategori serta tahun pembuatan akunnya. Kemudian ketersediaan formasi P3K Guru 2022 serta kondisi resume pendaftaran pada tahun 2022. Nah, di sini kita dapatkan data dari 15 akun relawan dan juga dari 15 informan di seluruh Indonesia. Berikutnya di sini ada yang bisa beli formasi, ada yang untuk SSCSN-nya ini ditutup, nggak bisa masuk ya. Kemudian kita ada juga yang bisa beli formasi. Soalnya di sini kita simpulkan yaitu kemarin itu dari teman-teman yang ketika dari kondisi hasil survei itu adalah ternyata yang bisa memilih formasi atau bisa login ke akun SSCSN itu adalah bagi teman-teman yang membuat akun SSCSN-nya ini adalah di tahun 2022. Namun ada satu atau dua yang membuat akun di tahun 2021 ini bisa login ya. Nah, setahunya untuk kondisi P1, P2, P3 ini kita ketika login ini kita masuk pada halaman resume P2, P3 dikarenakan kita itu di sini adalah tinggal menunggu untuk hasil observasi ya. Untuk P1 kita menunggu penempatan mengisi DRH. Kemudian juga pelamar swasta ini ditutup ya, nggak bisa masuk. Nah, kondisinya pada hari ini teman-teman, pagi ini semuanya ini bisa masuk ke akun SSCSN. Awalnya di sini ditutup, sekarang semua sudah bisa. Nah, sekarang saya akan mencoba masuk dulu ya, memasuki yaitu dari akun-akun yang di sini ketika mendaftar P3K Guru ingin masuk di tahun 22 ini untuk teknis maupun Kemenak ini tidak bisa masuk atau sudah ditutup. Berikutnya di sini kita akan masuk mencoba untuk memilih formasi teknis apakah bisa. Oke teman-teman, silahkan mencoba untuk masuk ke sscsn.bkn.go.id. kemudian teman-teman bisa klik masuk, enter, kemudian kita akan diarahkan menuju ke portal pendaftaran P3K 2022. Kemudian di sini kita klik login ya. Kemudian di sini kita masukkan nick dan juga passwordnya yang benar, kemudian kita klik masuk. Nah, ini teman-teman, sekarang kita sudah bisa login ke akun SSCSN yang awalnya kita nggak bisa login dikarenakan jenis seleksi P3K Guru sudah ditutup. Sekarang sudah bisa masuk ya, login ke akun SSCSN.
Dengan demikian di sini untuk tampilan kita ingin mendaftar sebagai apa? Di sini adalah awalnya kan kita mendaftar sebagai P3K guru ya. Namun karena kita mendaftar P3K guru, di sini didasarkan dari data Dapodik kita ini sudah nggak ada jabatan dikarenakan ada notifikasi yaitu formasi untuk pelamar umum ini tidak tersedia di instansi ini, sehingga kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya di sini sudah ada pilihan, Anda akan mendaftar sebagai P3K teknis. Nah, di sini P3K guru tutup, kemudian P3K teknis ini sudah ada pilihan untuk mendaftarnya. Lantas apakah kita itu bisa memilih formasi untuk P3K teknis ini? Tentunya di sini setelah kita memilih jenis seleksi P3K teknis nanti akan terkunci, kemudian kita bisa klik pilih berikutnya untuk bagian formasi. Di sini setelah milih teknis kita coba pilih di formasi. Berikutnya di sini nanti akan langsung terkunci yaitu untuk jenis seleksi yang kita pilih ini adalah teknis. Sebagai gambaran ini adalah instansinya misalkan kementerian apa, teknis maupun juga Kemenak. Kemudian di sini formasinya umum, kemudian di filter dipilih. Kemudian berdasarkan dari ijazah yang dimiliki ini adalah kita misalkan ini adalah misalkan S1 Pendidikan Agama Islam, kemudian milih jabatan, formasi sebagai apa, lokasinya ini ada di mana. Namun di sini teman-teman perlu mencermati dulu sebelum melangkah ke sana. Ini adalah rekomendasi saya pribadi. Ini adalah terkait tentang petunjuk pemilihan seleksi teman-teman, yaitu pada bagian tab yang kedua setelah kita mengisi biodata itu kan masuk ke bagian seleksi ya. Nah, pada bagian seleksi, nah di sini setelah kita membuat akun SSYSN ini ada notifikasi ini untuk petunjuk pemilihan seleksi. Anda hanya dapat memilih satu jenis seleksi. Apakah kita itu mendaftar seleksi P3K guru, P3K teknis, ataukah P3K kesehatan? Kalau misalkan P3K Kemenak saat ini itulah termasuk dalam kategori P3K teknis ya. Nah, setelah kita melakukan resume, nah setelah kita misalkan ya saat ini saya kemarin daftar P3K guru ini tidak dapat formasi sehingga nggak bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan resume, sehingga kan saya nggak menjadi peserta seleksi P3K guru kan di tahun ini. Kemudian kalau misalkan saya berubah haluan ingin mendaftar P3K teknis atau Kemenak ataupun juga kesehatan dulunya. Nah, setelah kita itu mengisi biodata, kemudian upload dokumen dan juga klik tombol akhir pendaftaran pada bagian resume, maka kita tidak dapat lagi mengganti pilihan seleksi ini. Misalkan nanti periode untuk seleksi P3K teknis kan nanti pelaksanaan seleksinya tahun 2023 ya. Itu nanti kita masih menjadi peserta seleksi P3K teknis. Kemudian di tahun itu juga Kemdikbud memberikan formasi yang banyak ya, ada 666 ribuan sekian. Kalau teman-teman sudah terlanjur mendaftar P3K teknis tentunya nanti nggak bisa memilih formasi kembali ke guru, itu nggak bisa ya. Nah, dalam tahap ini Anda sudah mengetahui semua persyaratan yang dibutuhkan mengenai jenis seleksi yang akan dipilih. Sebelum memilih disarankan untuk sudah membaca ya informasi mengenai jenis seleksi yang ada pada tahun ini. Ini adalah peringatan keras untuk teman-teman yang ingin pindah haluan menjadi P3K teknis ataupun juga P3K Kemenak ya. Nah, berikutlah analisa. Kalau misalkan kita itu mendaftar P3K teknis, kalau misalkan lulus bagaimana, kalau enggak lulus bagaimana, apakah kita itu bisa mendaftar P3K guru tahun 2023 nanti. Nah, kita analogikan yang seperti ini teman. Misalkan saja di sini dalam suatu sekolah ya, dalam satu sekolah di sini ada 2 orang guru honorer. Nah, yang mana 2 guru honorer ini di tahun 2022 ini adalah ketika pembukaan pendaftaran P3K guru ini kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan formasinya habis atau mungkin juga kita telah daftar ya, sehingga kita nggak bisa daftar P3K guru. Nah, selanjutnya di sini salah satu peserta ini mendaftar P3K teknis ataupun juga mendaftar P3K Kemenak. Nah, selanjutnya ketika kita pindah haluan memilih jenis seleksi P3K teknis ini, tentunya kan harapan kita lulus ya. Kalau misalkan kita lulus, alhamdulillah kita nanti akan bisa diangkat menjadi ASN P3K sesuai dengan formasi jabatan yang kita lamar. Namun kita harus mengetahui bahwa yang namanya jenis seleksi itu ada yang lulus, ada juga yang tidak lulus. Kalau misalkan kita melihat peta persaingan untuk P3K teknis ataupun juga Kemenak, itu adalah pesertanya itu seluruh Indonesia ya. Jadi pertarungan bebas.
sehingga dari formasi yang sekian sedikitnya itu diperebutkan oleh banyak peserta, sehingga peluang lulus itu adalah mungkin itu cukup kecil ya. Sehingga kalau misalkan nanti kita nggak lulus, apa kita bisa ikut seleksi P3K Guru di tahun 2023 nanti. Nah, di sini kita akan bahas selanjutnya. Di sini salah satu peserta ya, dari peserta yang pertama ini adalah dia bersabar menunggu formasi kebutuhan yang dibuka untuk P3K Guru. Nah, karena kita terdaftar di Apodik ya. Nah, kebutuhan P3K Guru ini sudah ditetapkan oleh Kemdikbudristek ada 662 ribuan sekian yang digunakan untuk nanti pengangkatan sisa dari P1 ya, 65.000 sekian masih banyak sisa formasi, sehingga nanti kita masih bisa berpeluang sini. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini kita sudah memilih jenis seleksi ya, di tahun 2022 ini di bulan Desember ini kita sudah terlanjur memilih jenis seleksi P3K teknis atau juga Kemenak, maka kalau misalkan kita nggak lulus, misalkan ya, kemungkinan terburuk ini nanti kita nggak bisa mendaftar di sini, nggak bisa mendaftar di P3K Guru ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita menggunakan akun SSN yang sama. Kalau misalkan kita memaksakan diri untuk buat akun SSN baru, tentunya nggak bisa, karena terdeteksi satu nick itu dibuat hanya boleh satu akun ya. Sehingga di sini perlu kita pikirkan berulang kali bagi teman-teman yang mungkin awalnya sudah mendaftar menjadi P3K Guru namun nggak dapat formasi. Ini tetap kita seharusnya adalah bersabar saja menunggu formasi untuk P3K Guru tahun 2023 ini dibuka. Nah, kalau misalkan kita gambling di sini, kalau kita lulus, ini kan kita harapannya lulus ya. Kalau misalkan nggak lulus, maka nanti kita nggak bisa mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2023 nanti. Oke, demikian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.